Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita membahas tentang standar dalam program menjaga mutu. Ini topik kedua setelah pengertian kita membahas tentang standar pelayanan di kebidanan. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah batasan standar pelayanan kebidanan, kemudian syarat atau kriteria standar pelayanan kebidanan, manfaat standar pelayanan kebidanan, format standar pelayanan kebidanan, ruang lingkup standar pelayanan kebidanan. Batasan standar pelayanan kebidanan di sini adalah standar pelayanan kebidanan adalah hasil yang harus dicapai, dapat diamati, diukur sesuai dengan harapan dan harus tampak dalam perilaku yang dapat diukur sesuai dengan harapan dan harus tampak dalam perilaku dapat diukur ini menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2002. Syarat atau kriteria standar pelayanan kebidanan di sini menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti. Dapat diterima dalam lingkup asuhan yang diperlukan, dapat digunakan pada kondisi tertentu dalam melaksanakan asuhan kebidanan, terpusat pada fungsi dan kegiatan atau penampilan yang harus dilaksanakan dan ditetapkannya indikator keberhasilan, dapat menampilkan pelayanan yang bermutu. Manfaat standar pelayanan kebidanan yang pertama, memandu, mendorong, dan mengarahkan kinerja klinik dalam upaya menampilkan asuhan kebidanan yang bermutu sebagai parameter atau tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas asuhan kebidanan yang diberikan. Merupakan alat penilaian diri sendiri bagi bidan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mempertahankan profesionalisme bidan sebagai praktisi klinis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi asuhan kebidanan. Yang keenam, meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap asuhan kebidanan. Yang ketujuh, melindungi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari kemungkinan timbulnya gugatan hukum, karena kita harus terstandar dalam memberikan pelayanan. Format standar pelayanan kebidanan. Yang pertama, tujuan merupakan tujuan standar. Harus ada tujuan, ada pernyataan standar, berisi pernyataan tentang pelayanan kebidanan yang dilakukan dengan menjelaskan tingkat kompetensi yang diharapkan. Kemudian ada hasil yang akan dicapai oleh pelayanan yang diberikan dan dinyatakan dalam bentuk yang dapat diukur. Persyaratan, hal-hal yang diperlukan adalah misalnya alat, obat, keterampilan agar pelaksanaan pelayanan dapat menerapkan standar. Proses berisi langkah-langkah pokok yang perlu diikuti dalam penerapan standar. Ruang lingkup standar pelayanan kebidanan di sini ada standar pelayanan umum yang terdiri dari 2 standar. Standar pelayanan antenatal ada 6 standar. Standar pertolongan persalinan ada 4 standar. Standar pelayanan nifas ada 3. Standar pelayanan penanganan kegawat daruratan obstetri neonatologi 9 standar. Pada standar pelayanan umum, ini standar pertama, persiapan kehidupan keluarga yang sehat. Standar kedua, pencatatan dan pelaporan, dokumentasi di sini. Standar pelayanan antenatal, ada 6 standar dimulai dari mengidentifikasi ibu hamil, pemeriksaan dan pemantauan antenatal, standar kelima, palpasi abdominal, standar keenam, pengelolaan anemi pada kehamilan, standar ketujuh, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Standar ke-8 adalah persiapan persalinan. Standar pelayanan persalinan ada 4 standar. Standar yang ke-9, lanjutannya dari standar pelayanan antenatal, yaitu asuhan persalinan kala 1, standar di 10, persalinan kala 2 aman, standar 11, penata laksana aktif persalinan kala 3, standar 12, penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Episiotomi dilakukan bila ada gawat janin. Standar pelayanan nifas ada 3 standar. Standar ke-13 perawatan bayi baru lahir, standar ke-14 penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan, standar ke-15 pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Nah, ini standar yang terakhir, standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatologi terdiri dari 9 standar, yaitu standar ke-16 penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga, standar ke-17 penanganan kegawatan pada eklamsia,
Standar 18, penanganan kegawatan pada partus lama atau macet. Standar 19, persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Standar 20, penanganan retensio plasenta. Standar 21, penanganan perdarahan postpartum primer. Standar ke-22, penanganan perdarahan postpartum sekunder. Standar ke-23, penanganan sepsis puerperalis. Standar 24, penanganan asfiksia neonatorum. Nah, tugas pada topik ini adalah mahasiswa menuliskan pernyataan standar, dimulai dari standar pelayanan umum yang ada 2 standar, standar pelayanan antenatal ada 6 standar, standar pertolongan persalinan ada 4 standar, standar pelayanan nifas 3 standar, dan standar penanganan kegawat dauratan obstetri neonatal ada 9 standar. Tugas ini dikirim ke email Siswi Landari seperti yang tertera pada slide ini, dan batas waktu pengerjaan 1 minggu. Terima kasih, kita akan bertemu di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.